Pemirsa, dapat kita saksikan ini mulai pengalungan kepada pelatih dari Timnas Indonesia U23 yaitu Shin Tae-yang. Di sini sudah mulai dikalungkan dan perlahan satu persatu Timnas Indonesia akan dikalungkan sebelum melanjutkan perjalanan mereka yang kami dapatkan informasinya akan menuju ke hotel atau ke tempat mereka beristirahat. Di sini pemirsa, kita akan menyapa sejenak coach atau yang kerap disapa Opa Shin Tae-yang. 바로 지금 하면 돼? Mungkin ada mau disampaikan dari coach terkait dengan rekap pertandingan kemarin. 먼저 마지막 경기 때 뭐 있었던 일들 한 말씀 해주실 수 있는지. 일단 마지막 경기에 대해서 진짜 우리 선수들이 너무 열심히 해줬고 우리는 최선을 다했습니다. 그렇지만 주심들의 석연치 않은 판정, 저는 지금 또 도저히 용납할 수 없는 그런 상황에서 이해가 되지 않고 영상을 계속 돌려보더라도 이건 너무나 부정하게 했기 때문에 너무 많이 아쉬움이 남는 경기다 보여집니다. 우리 인도네시아 팬들도 너무나 아쉬워 것이다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. Untuk pertandingan terakhir ya, memang benar-benar pemain ya pada bekerja keras, sangat kerja maksimal ya. Tetapi dengan adanya keputusan yang tidak adil dari wasit, itu yang coach tidak bisa menerimanya. Beberapa kali coach ya memutarkan video pertandingan, tetapi tetap juga memang ada kesalahan dari wasit. Itu yang sangat disayangkan, dan apa yang dirasakan ini ya pasti para fans sepak bola Indonesia pun pasti sama gitu. ditawarin kontrak, apa coach akan menerima kontrak baru dari PSSI? 협회에서 새로운 계약서를 아마 내밀었다고 한 것 같은데 감독께서 그 받아들이실 생각이 있으신 건지. 아니 아직 나는 본 것이 없기 때문에 이제 경기 끝났으니까 회장님하고는 좋은 얘기 했고 2027년까지 동행하기로 했기 때문에 크게 뭐 문제 없이 잘 진행될 것이다 보시면 되겠습니다. Belum ada yang coach lihat langsung, jadi ya memang nggak bisa bicarakan sekarang ya karena memang baru selesai juga pertandingan kemarin, jadi baru akan dibicarakan nanti. Dan ya pembicaraan baik ya sebelumnya dengan Pak Erik, akan bersama dengan PSSI sampai tahun 2027. Hasil evaluasi dari pemain nantinya untuk pertandingan gimana menurut dari pelatih sendiri? Gimana? Oke, hasil evaluasi dari seluruh pertandingan yang sudah berlangsung terhadap pemain, bagaimanakah perkembangan dari para pemain dari awal hingga saat ini? 뭐 처음부터 끝까지 많은 경기가 있었잖아요. 그런 경기들을 봤을 때 선수들이 좀 고쳐야 되거나 아니면 조금 발전된 부분이 있다고 하면은 여기서 한마디 해줄 수 있는지. 일단 우리 선수들이 무엇보다도 상당한 자신감을 가졌다. 이게 뭐 AFF에서 경기하는 것이 아니라 우리가 AFC에 나가도 절대 밀리지 않는, 그리고 선수들이 이제는 우리가 할 수 있다는 그런 자신감이 이번 대회에 있어서 가장 큰 수확이었다 생각하고 있고, 전반적으로 다시 또 자꾸 핑계 아닌 핑계가 될 수 있는 부분이 계속 얘기를 할 수 있는데, 카타르전부터 우즈베키 그리고 이라크전 영상을 제가 돌려보고 이제까지 제가 축구 인생을 거의 뭐 어떻게 보면 45년 정도 했다고 볼 수 있는데, 너무 아쉬운 점이 너무 많이 남아있다. 우리가 파리까지 가서 기니하고도 경기했을 때 그런 환경적인 여건, 모든 것이 우리가 너무 열악했고, 이런 부분이 우리한테는 좀 아쉬웠던 부분. 그렇지만 우리 선수들이 마지막까지 자신을 갖고 최선을 다하는 모습, 그리고 자신감, 가장 큰 수확이었다 생각합니다. Pertama ya, memang para pemain sangat bekerja keras selama turnamen ini, dan apalagi ya kepercayaan diri yang mereka dapat di turnamen ini ya. Ini bukan AFF tapi AFC, tetapi pertandingan AFC pun ya mereka tidak kalah dari percaya diri dan performa juga. Jadi itu yang mungkin bisa dibilang pendapatan yang paling besar untuk kami itu ya itu percaya diri.
Dan ya, bisa jadi alasan, tetapi ya coach mau tidak mau ya hanya bicara ini aja. Ketika lawan Qatar, Uzbekistan dan Irak, coach ya nonton terus video-videonya. Ya, dan apalagi coach ya ada di dunia bola ini ya sudah hampir 45 tahun, tetapi banyak sekali keputusan-keputusan yang sangat disayangkan. Apalagi ya sampai ke Paris, kita melawan Guinea juga, tetapi lingkungannya kurang baik juga. Tetapi ya coachnya tetap beri tepuk tangan kepada para pemain karena tetap bekerja maksimal dan berjuang maksimal sampai akhir kemarin. Saat ini kan pelatih ini menjadi diagung-agungkan oleh warga Indonesia karena bisa membawa Indonesia akhirnya ke final ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari pelatih untuk masyarakat penggemar? final. 세미final. 그 감독님께서 지금 엄청나게 호응을 얻고 계시고 환호를 받고 계신다고 합니다. 지금 4강까지 들어갔다는 것 자체가 너무 대단한데 그거에 대해서 한 말씀 드리겠습니다. 네, 사실 제가 4강 들어갔던 것도 우리 축구팬인 에릭 협회장님이 뒤에서 보이지 않게 너무 많이 도와주셨고, 그리고 또한 우리 국민들이, 인도네시아 팬들이 뭐 저는 멀리 도하에 있었지만 영상으로 길거리 응원도 많이 해주시고, 이런 뒷받침이 힘이 돼서 우리 선수들과 코칭 스태 모두가 한마음 한뜻이 돼서 도전했던 부분이 우리가 4강까지 올라갔다. 우리 선수들만 잘해서는 절대 좋은 성적 낼 수 없어요. PSI나 우리 에릭 회장님이 뒤에서 워낙 많은 힘을 보태주고 있어서 앞으로 우리 인도네시아 축구는 훨씬 더 많이 발전하고 앞으로 더 좋은 성적을 낼 것이다. 저는 그렇게 믿고 있습니다. Ya memang kita masuk semifinal kemarin dengan adanya bantuan besar dari Pak Erik di belakang kita, dan apalagi masyarakat dan para fans sepak bola Indonesia memberi dukungan lewat nobar ya, dan coach pun ya nonton video-videonya, itu yang membuat jadi dukungan ya bagi para staf pelatih dan bagi pemain. Bukan hanya pemain aja yang bermain bagus, tetapi ada bantuan dari Pak Erik dan dukungan dari masyarakat Indonesia, ya, itu yang membuat sepak bola Indonesia bisa masuk 4 besar juga. Dan untuk kedepannya ya masih cerah ya, maksudnya sepak bola Indonesia masa depannya. Jadi pastinya bakal lebih banyak prestasi yang baik untuk ke depan. Secara prinsip kan Coach Shin akan di Indonesia hingga 2027. Target selanjutnya dari Coach Shin untuk sepak bola Indonesia apa? Apanya? Target kedepannya apa setelah? 앞으로의 이제 목표 어떻게 되시는지 궁금해요. 그 목표란 것은 뭘 정할 수 있는 것이 아니라 매 경기 나가면, 매 대회 나가면 뭐든지 최선을 다하는 모습을 보여줘야만이 팬들이 좋아하고 국민들이 좋아할 것이다. 타겟은 있는 것이 아니라 일단 눈앞에 다가온 월드컵 2차 예선부터 한 발짝 스텝으로 올라가려고 지금 생각하고 있다. Memang target yang nggak bisa ditentukan dari sekarang. Coach akan berjuang semaksimal mungkin setiap pertandingan dan setiap turnamen. Itu yang mungkin disenangi oleh masyarakat juga pastinya. Target ya saat ini mungkin yang paling dekat kualifikasi Piala Dunia putaran kedua ya. Jadi ini dulu coach akan loloskan. Mungkin step by step ya. Mungkin kita bisa bicarakan targetnya apa aja. Coach, kan jelang kualifikasi Piala Dunia, PSSI mendatangkan atau menaturalisasi 3 pemain baru. Kedepannya apakah Coach Shin bakal turun Eropa lagi untuk mencari pemain naturalisasi? 지금 월드컵 2차 예선 앞두고 있는데요. 지금 세 선수가 새롭게 이제 기화가 됐고, 혹시 더 기화를 할 선수들이 있는지. Menurut waktunya? 그런 생각 없다고. 야, 일단 대회 준비. Iya Pak. Dan kami sudah terhubung dengan Pak Sumarji. Selamat pagi, Pak Sumarji. Tadi gimana Pak agenda selanjutnya Pak? Ya, kita semua para pemain dan ya. Sudah? Ya. Jadi pagi ini kita datang para pemain dan sebagian ofisial yang bermalam di Fairmont, langsung ke Fairmont, sarapan pagi, makan siang. Selanjutnya bagi para pemain dan ofisial yang mau langsung pulang,
dipersilahkan juga. Artinya kita siapkan dari PSSI Menjawab menyiapkan begitu. 1 malam lah untuk bermalam di Fairmont. Seperti itu. Untuk agenda pertandingan selanjutnya nih Pak, katanya akan melawan Irak sama. Oh itu senior. Ini senior ya, senior. Tapi sebagian pemainnya juga yang U23, ya? Iya. Oke? Oke, iya Pak. Ya. Kemudian juga Sudah itu? Kak, Mohon maaf, sudah ya Pak? oh ya, udah Pak ini Kak. Kang, udah ya Kang ya? Geser Kang, nggak dikat. Terima kasih. Makasih ya Pak atas waktunya. Nah, kondisinya saat ini kemarin saya ketahui dijahit 5 jahitan ya Bang Witan. Apa ulang sorry? Kondisi kesehatannya gimana sekarang? Kemarin kan seperti jahit 5 Oh jahitan. iya, kemarin setelah pertandingan langsung dijahit 5 jahitan dan masih belum kering, kata dokternya tunggu 4 hari baru bisa di ini nggak tahu diapain lagi nanti, tunggu 4 hari katanya ya. Kalau kondisi tim sendiri bagaimana? Sampai kemarin lawan gini gimana ini adakah menjadi suntikan moral untuk nanti sampai ke kualifikasi Piala Dunia? Apa aja pelajaran yang didapat kemarin di Piala Asia U23? Ya, ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpik ya. Jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade satu tim ini karena ya takdir berkata lain, jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu. Dan ya yang pastinya kan sepak bola kita sekarang mulai berkembang dan ya dari kami juga pemain kita juga berharap sepak bola Indonesia sudah berkembang dan semoga juga supporternya bisa lebih berkembang lagi juga dari kami pemain ya. Mungkin itu. Jadi dari pemain sendiri pelajaran apa sih yang diambil selama pertandingan kemarin? Oh, banyak hal pelajaran yang kita ambil karena juga kan kita udah kumpul sangat lama, terus udah satu bulan lebih ya, 1 bulan. Terus juga kita dari kita dianggap tim sebelah mata dan akhirnya kita bisa sampai di semifinal ya, itu juga sesuatu yang harus kita apresiasi dari seluruh kerja keras pemain dan pelatih juga. Terus tanda apa lagi? Ya bersyukur juga dan juga pastinya nggak berhenti sampai sini. Kita terus ingin maju lebih baik ke depannya, itu aja sih. Dari sisi permainan selama ini dengan pemain naturalisasi itu apa dari teman-teman yang dari Indonesia, dari pemain lokal yang bisa didapat? Ya kalau kita kan sebelumnya udah kumpul juga ya Mas, ada training camp, jadi berapa hari pun kita sudah mengalami kecocokan lah karena banyak pemain dari U23 ini kan campuran dari yang senior, jadi nggak ada perbedaan jauh lah antara buat adaptasinya, itu aja sih. Iya, karena juga mungkin karena kita sudah melakukan training camp juga ya, jadi chemistry kita sudah saling tahu satu sama lain, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan banget, makanya di setiap pertandingan kita melakukan apa yang diberikan pelatih dan kita semua paham satu sama lain. Karena kemarin gimana melihat Witan jadi kapten memimpin pas laga lawan gini, melihat sosok pemimpinannya di lapangan seperti apa? Gimana nih jadi kapten pertama kali, perasaan seperti apa dan beban sih jadi kapten kemarin pas lawan gini? Kau dulu. Kalau saya, menurut saya siapapun kaptennya di dalam lapangan semua berhak bicara, semua berhak saling tegur satu sama lain. Sebagai kapten menurut saya itu diberikan tanggung jawab lebih sama pelatih, sama coachin, jadi ya saya hanya bisa melakukan yang terbaik di lapangan itu aja. Kalau saya siapapun yang jadi kapten saya percaya dan juga saya tahu itu pilihan dari pelatih semua dan pasti apapun itu kita semua di lapangan sama, tapi kapten itu adalah ya yang memimpin kita di lapangan, itu aja sih. Terakhir untuk pesan untuk supporter yang sempat kan waktu lawan Irak ada beberapa pemain yang dihujat habis-habisan dengan supporter. Ada pesan khusus nggak buat supporter ke depannya untuk jangan seperti itu? Bukan kan termasuk yang jadi bercanda? Enggak
Nggak ada sih, kalau menurut saya kan kita semua sekarang sepak bola kita yang seperti saya bilang tadi, sepak bola kita lagi berkembang ke hal positif. Jadi semoga juga supporter juga bisa mensupport lebih baik lagi. Kalaupun mengkritik yang lebih positif lagi, ya mungkin seperti itu aja. Oke ya. Terima kasih bang. Makasih bang. Uyuk cuy. Demi Allah. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana kata-kata yang disampaikan oleh Kapten Witan Sulaiman dan juga kiper Hernando Ari. Dan tentunya kami juga masih melihat babak akhir dari kepulangan timnas U23 Indonesia ke tanah air. Dan kita tengah melihat bagaimana pengamanan dilakukan kepada kedua pemain Indonesia untuk memasuki bis untuk selanjutnya bergerak menuju hotel dan menunggu rangkaian dari acara penyambutan timnas U23 di Indonesia. Mungkin saya akan tanya sedikit ke Bung Hardiman. Bung Hardiman, pahlawan tanpa gelar, mendapat sambutan yang begitu luar biasa ketika tiba di tanah air. Apakah ini sesuatu yang wajar? Saya pikir wajar, karena mereka, anak-anak muda ini, skuad Garuda Muda, skuad Indonesia Under 23, adalah anak-anak muda yang sudah menyodorkan hiburan buat masyarakat sepak bola Indonesia dalam 1 bulan terakhir. Mereka juga mencatatkan prestasi yang buat saya ini mengagumkan. Dengan puncaknya adalah kita menghentikan Korea Selatan di perempat final lewat drama yang sangat dramatis. Dan mereka kemudian mencatatkan sejarah, debut di Piala Asia Under 23 dan kemudian mencatatkan sejarah tiba di semifinal. Main di Paris, di Clairefontaine versus wakil Afrika, Guinea, itu hanya bonus. Kalau kemudian kita gagal, masih ada the next Olympics. Kita tunggu. Tetapi apa yang dilakukan oleh masyarakat sepak bola Indonesia, penyambutan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, saya pikir wajar. Sesuatu yang wajar begitu. Mereka adalah pahlawan Indonesia, pahlawan sepak bola Indonesia. Mereka adalah generasi emas Indonesia. Mereka lah yang akan mempertaruhkan nama besar Indonesia di pentas sepak bola sebentar lagi di medium Piala Dunia. Karena mereka, Garuda Muda, juga menghuni skuad Indonesia di level senior nyaris 80%. Kita segera menantikan, Philip, dua duel kita di bulan Juni. Tanggal 6 versus Irak, tanggal 11 versus Filipina. Itu artinya Sintayong hanya istirahat sebentar saja. Untuk kemudian dia kembali super sibuk. Memutar otaknya. Minimal menabung 3 angka lagi dari 2 duel ini. Untuk bisa tiba di putaran ketiga. Dan kalau kita tiba di putaran ketiga, Philip, itu artinya kita tiba di Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Dan materinya yang sekarang ini di 2027 adalah usia-usia emas. Dan kalau kita tiba di putaran ketiga juga kita punya potensi sangat hebat, sangat besar untuk tiba di Piala Dunia 2026 yang digelar pertama kali di 3 negara. Ada kan di situ. Dan we trust to Sintayong. 2027. Kontraknya masih 3 tahun lagi. 3 tahun, betul.
kita percaya. Serahin sama Sintayong, sepak bola kita maju, bangkit, dan bersinar di kawasan Asia minimal. Minimal. Baik, Bung Hardiman, kita juga masih terhubung dengan Bung Erwin. Bung Erwin, dari catatan saya yang menarik adalah sepanjang pagelaran Piala Asia U23 ini memang ada 4 nama yang kemudian ditunjuk sebagai kapten. Ada Rizky Ridho, Justin Hapner, kemudian juga ada Nathan, yang terakhir di pertandingan menghadapi Gini ada Witan Sulaiman. Ini sangat menarik. Bagaimana Bung Erwin kemudian melihat dari 4 kapten ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan bahas sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Breaking News TV One.